Qala Allah Ta'ala fi kitabil aziz. Allah berfirman dalam salah satu ayatnya, Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah dengan sebenar-benarnya takwa. Wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Dan janganlah sampai kalian meninggal melainkan dalam keadaan berpegang teguh dengan agama Islam. Allah juga berfirman, Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah dan berkatalah dengan perkataan yang hak. Karena dengan berkata yang hak yuslih lakum a'malakum, Allah akan perbaiki amal-amal kalian. Wa yaghfir lakum dzunubakum, dan mengampuni dosa-dosa kalian. Wa may yuti'illaha wa rasulah, barang siapa yang selalu berusaha taat kepada perintah Allah dan Rasulnya, faqad faza fawzan 'azima, dia sungguh telah mendapatkan kemenangan yang agung. Amma ba'du, falhamdulillahil alamin. Alhamdulillahilladzi ahyana ma ba'da ma amatana wa ilaihi nusyur. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmu shalihat. Segala puji bagi Allah yang telah menghidupkan kita setelah kematian kita. Segala puji bagi Allah yang atas segala limpahan kenikmatannya sempurnalah kebaikan. Kita senantiasa memuji Allah akan nikmat yang tidak bisa dinilai dan diukur saking banyaknya yang Allah berikan kepada kita. Di antaranya kita melaksanakan sholat subuh berjamaah dan juga duduk dalam majelis ilmu. Pada pagi ini insyaallah kita akan melanjutkan pembahasan dari kitab Fiqih Muyassar, ya, terjemahan dari Fiqih Muyassar, dan kita kemarin baru selesai dari bab mengenai azan dan iqamat serta waktu-waktu sholat, Pak, ya, sudah selesai waktu-waktu sholat. Dalam bukunya, dalam kitab aslinya, setelah bab bab yang tadi kita sebutkan, bab sholat wajib, itu akan masuk ke sholat sunnah. Tapi ada beberapa yang saya kira untuk melengkapi bab sholat yang perlu dibahas, antara doa dan zikir-zikir dalam sholat. Ini belum kita bahas, Pak, ya. Doa dan zikir-zikir dalam sholat. Pertama, tentunya kita agar mengetahui bahwa dalam doa dan zikir dalam sholat ini, ya, seringkali orang terpatok pada satu atau dua bacaan saja. Ya, artinya dia tidak masalah dia mengambil satu bacaan atau dua bacaan saja, tapi juga ada bijaknya dia mengetahui bacaan-bacaan yang lain agar tidak menganggap bahwa bacaan itu bukan termasuk bagian dari syariat. Ya, saya pernah ingat ada suami istri berantem gara-gara baca iftitahnya beda. Suaminya belajar lagi, kemudian baca yang iftitah yang lain. Ternyata istrinya merasa, kok kamu jadi aneh, gara-gara baca iftitahnya berbeda. Ini karena kurangnya wawasan yang dimiliki sang istri. Ya, sampai akhirnya berantem, campur berantem ini dan itu sampai mereka berpisah, macam-macam, ya. Salah satunya yang hal-hal seperti itu yang tidak perlu sebenarnya untuk dilakukan. Ketika kita berbicara takbir, tentunya zikir pertama dalam sholat adalah mengucapkan Allahu Akbar. Ya. Dan kita ketahui Allahu Akbar ini ada beberapa telah kita sebutkan dalam sholat, dalam bab sholat dibaca dengan benar Allahu Akbar. Ya. Bukan terputus Allah Akbar. Tidak boleh benar terputus demikian, karena seolah menjadi bukan rangkaian kalimat, jadi kata yang terpisah. Maka harus dibaca Allahu Akbar. Jangan terpisah, Allah Akbar. Ya. Dan juga dibaca dengan benar, bukan dengan melakukan kesalahan dalam membaca hurufnya. Sebagaimana telah kita sebutkan di lafaz adzan, ada orang yang membaca Allahu Akbar, maka itu merubah arti fatal, yang artinya apakah Allah Maha Besar, ya? Atau juga memanjangkan ba Allahu Akbar, ini pun tentunya merupakan kesalahan, ya. Kalau dan seseorang tadi memutus Allah Akbar, itu diperkenankan kalau dia ada uzur. Contohnya batuk, Allah Akbar, terputus secara uzur, tidak sengaja. Tapi kalau sengaja tentunya tidak diperkenankan. Ya. Dan takbir dalam sholat itu
itu harus diucapkan melalui ucapan lisan yang terdengar oleh yang terdengar oleh diri sendiri kalau jadi makmum, ya, terdengar oleh diri sendiri, atau minimal menggerakkan bibirnya. Allah, bibirnya digerakkan. Bila tidak digerakkan, maka sholatnya dianggap tidak sah. Sholatnya dianggap tidak sah. Kemudian doa iftitah atau istiftah. Ulama ada yang mengatakan, ya ini istilah bahasa, pembuka artinya iftitah, ada yang juga menyebutnya istiftah. Ya, di antara doa iftitah ada berbagai macam. Setidaknya ada beberapa belas yang datangnya dari Nabi SAW dalam hadis yang sahih. Ya. Di antaranya yang sebagian ulama ya menganggap di antara lafaz yang paling kuat karena diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Jadi muttafaqun alaih. Hadis yang disepakati kesahihannya adalah Allahumma ba'id baini wa bainal khataya. Ya Allah, jauhkanlah antara diriku dan kesalahanku sebagaimana Engkau telah menjauhkan bainal masyriqi wal maghrib. Allahumma ba'id baini wa baina khatayaya kama ba'ata bainal masyriqi wal maghrib. Maksudnya, jauhkanlah aku dengan efek atau akibat dari kesalahanku sebagaimana Engkau menjauhkan antara timur dan barat. Allahumma naqini minal khataya, ya Allah, jauhkanlah atau bersihkanlah kesalahanku sebagaimana kama naqaita thawbal abyadu minad danas. Allahumma ighsil khataya bil ma'i wa thalji wal barad. Ya Allah, sucikanlah kesalahanku dengan air, salju dan juga al-barad. Barad artinya air dingin. Ya. Ini sama seperti kita baca untuk doa jenazah. Salah satunya adalah lafaz ini. Juga di antara yang populer disebutkan juga hadisnya tentunya sahih dalam riwayat Imam Muslim, yaitu seseorang membaca wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal ardi hanifa wa ma ana minal musyrikin. Aku hadapkan wajahku ya lilladzi fataras samawati wal ardi, kepada yang menciptakan langit dan bumi, sebagai muslim yang ikhlas, dan aku bukan termasuk orang yang muslim. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Sesungguhnya salatku, sembelihanku, hidup dan matiku hanya semata-mata untuk Allah, Rabb semesta alam. La syarika, tiada sekutu baginya. Wa bidzalika umirtu wa ana minal muslimin. Oleh karenanya aku patuh kepada perintahnya dan aku termasuk orang yang berserah diri, dan seterusnya. Jadi termasuk yang bacaan yang panjang, ya. Ini antara lain lafaz dari iftitah yang banyak dikuatkan, diutamakan oleh sejumlah ulama Syafi'iyah antara lain. Ada juga Allahu Akbar, wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal ardi hanifan muslima wa ma ana minal musyrikin. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarika lah wa bidzalika umirtu wa ana awwalul muslimin. Allahumma antal maliku la ilaha illa anta subhanaka wa bihamdi. Nah, ini lafaz yang lebih pendek. Hadis juga sahih dalam riwayat Imam Muslim, ya. Artinya ini dengan lafaz yang lebih pendek. Dimulai dengan Allahu Akbar, wajhatu wajhiya dan seterusnya. Juga ada yang langsung mengambil potongan ayat dari surat Al-An'am. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarika lah wa bidzalika umirtu wa ana minal muslimin. Allahumma hdini li ahsanil a'mali wa ahsanil akhlaqi la yahdi li ahsaniha illa ant. Wa qini sayyi'il a'mal wa sayyi'il akhlaq wa la yaqi sayyi'ataha illa ant. Ini pun bisa kita baca. Ini disebutkan dalam riwayat riwayat Sunan An-Nasa'i, dan hadisnya disahihkan oleh sejumlah ulama, antara dalam sifatus salat Nabi SAW oleh Syekh Albani, ya. Ini bisa kita baca juga, meminta antara lain di sini ada permintaan untuk akhlak yang baik, ya. Juga ada
subhanakallahumma wa bihamdika wa tabarakasmuk. Ya, subhanakallahumma wa bihamdika tabarakasmuk wa ta'ala jadduk wa la ilaha ghairuk. Maha suci engkau ya Allah, kusucikan namamu dengan memujimu, namamu penuh berkah, tabarak, maha tinggi engkau, tiada yang berhak disembah, diibadahi selain engkau. Ini lafaz yang pendek. Ya. Ada juga yang subhanakallahumma wa bihamdika wa tabarakasmuk wa ta'ala jadduk wa la ilaha illa ghairuk. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Ya Allahu akbar. Allahu akbar kabira, Allahu akbar kabira, Allahu akbar kabira, Allahu akbar kabira. Ini hadisnya disebutkan sahih dari Ibnu Khuzaimah. Riwayat Ibnu Khuzaimah. Ya. Ada juga dalam hadis riwayat Imam Muslim yang tentunya tidak diragukan kesahihannya. Ini yang ibu baca atau bapak-bapak baca bisa contohnya ketika kita tarawehan. Biasanya bacaannya kan panjang-panjang ya. Jadi kadang imamnya itu bacanya itu Allahu Akbar. Dia langsung bacanya iftitahnya pendek atau bahkan tidak baca iftitah. Kalau jadi imam tarawih. Ya. Atau kita lagi buru-buru, kita bisa baca juga iftitah yang pendek ini. Allahu Akbar kabira, walhamdulillahi katsira, wa subhanallahi bukratan wa asila. Nah, ini mudah sekali. Allahu Akbar kabira, walhamdulillahi katsira, wa subhanallahi bukratan wa asila. Ini bisa kita baca terutama ketika kita yang memang butuh waktu yang relatif pendek membacanya. Juga kita bisa membaca alhamdulillahi hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih. Ya. Segala puji bagi Allah, hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih. Segala puji bagi Allah dengan pujian yang banyak, yang terbaik dan penuh keberkahan di dalamnya. Nah, ini bisa baca pendek ya. Makanya kenapa terkadang imam-imam itu bacanya seolah nggak baca iftitah, padahal baca. Bacanya pendek. Alhamdulillahi hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi. Baca pendek sekali. Ya. Dan seseorang disebutkan dalam riwayat Imam Abu Daud ya, bahwasanya ada seorang laki-laki yang membaca doa iftitah tersebut, maka Nabi SAW mengatakan laqad ra'aitu ithnai asyra malakan yabataddaru yani yabtadarunaha ayyuhum yarfa'uha. Aku melihat 12 malaikat bersegera menuju kepadanya, mereka saling berlomba untuk mengangkat doa itu kepada Allah. Ya, ini ada keutamaannya khusus. Alhamdulillahi hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi. Ini bisa kita baca. Ada juga yang panjang disebutkan dalam riwayat Bukhari. Allahumma lakal hamd anta qayyimus samawati wal ard wa man fihin wa lakal hamdu wal mulku samawati wal ard wa man fihin wa lakal hamdu wa anta nurus samawati wal ard wa man fihin wa lakal hamdu antal malikus samawati wal ard. Ini termasuk yang panjang ya. Jadi kalau Bapak Ibu yang mau baca nanti ini saya kirim PDF-nya ya kalau mau di print ya. Ini yang versi yang lebih panjangnya dalam riwayat Bukhari. Dan ini kita dapatkan zikir-zikir ini isinya pujian semua, pujian lalu meminta dihapuskan dosa ataupun efek dari dosa yang dia lakukan. Ya, makanya sholat itu dinamakan sholat, artinya doa. Kenapa dinamakan demikian? Karena dari awal sampai akhir isinya gerakan tersebut adalah doa. Dari awal kita Allahu Akbar. Allahumma ba'id baini misalnya. Ya Allah jauhkanlah antara diriku wa baina khotoya. Dan juga dari dosaku. Jauhkanlah aku dengan efek dosaku. Maksudnya begitu. Sebagaimana engkau menjauhkan antara timur dan barat. Jadi dari awal sampai akhir isinya sholat itu doa. Makanya doa itu maknanya secara bahasa ada doa. Dan ini mungkin bapak-bapak ada yang atau ibu-ibu ada yang tahu. Ini dibaca kapan nih? Ini termasuk bacaan populer. Iftitah. Allahumma rabbas Jibril wa Mikail wa Israfil fatir samawati wal ard. Ibu-ibu baca apa ketika apa Bu ini Bu?
Ibu-ibu ada yang hafal doanya ini? Allahumma rabba Jibril wa Mikail wa Israfil fatiras samawati wal ard. Ini kalau iftitah lagi apa? Karena Nabi SAW dalam beberapa sholat ada beliau mengulang bacaan-bacaan tertentu. Ada yang ingat ibu-ibu? Ini dibaca kalau sholat malam, Bu. Apa? Setelah qobla subuh bukan. Ini doa iftitah maksudnya. Ini doa iftitah yang Nabi SAW biasa baca kalau sholat malam. Kalau apa? Ya antara lain kalau sholat bangun di sepertiga malam terakhir. Allahumma rabba Jibril wa Mikail wa Israfil. Ya Allah, Rabbnya Jibril, wa Mikal dan juga Mikail, wa Israfil dan juga Rabbnya Israfil. Fatiras samawati wal ard, pencipta langit dan bumi. Alimal ghaibi wasyahadah, yang mengetahui hal yang gaib dan juga nyata. Anta tahkumu baina ibadaka fima kanu fihi yakhtalifun. Engkau hakim di antara hamba-Mu dalam hal yang mereka perselisihkan. Ihdini lima ikhtulifa fih. Tunjukkanlah aku kebenaran dan apa yang diperselisihkan dengan izin-Mu. Innaka tahdi man tasya ila siratal mustaqim. Sesungguhnya engkau menunjukkan kepada yang kau kehendaki, kepada jalan yang siratal mustaqim bagi siapa yang kau hendaki. Ini dibaca ketika sholat malam. Ini doa yang sangat bagus. Karena Allah adalah Tuhannya semua malaikat. Kenapa disebutkan 3 malaikat ini? Kata para ulama, karena 3 malaikat ini malaikat yang berhubungan dengan kehidupan. Jibril menyampaikan wahyu yang dengannya hati seseorang bisa hidup. Kehidupan batin seseorang bisa hidup. Mikail, dialah yang mengatur, Allah muwakkal, yang Allah perintahkan mengurus hujan yang sekarang turun. Ya, Allahumma shayyiban nafi'a. Ya Allah, berikanlah kami hujan yang bermanfaat. Mikail, dia ditugaskan menurunkan hujan yang dengannya air sumber kehidupan ya diturunkan. Adapun Israfil adalah malaikat yang Allah tugaskan untuk mengakhiri seluruh kehidupan ketika dia akan nanti meniup sangkakala pada saat kiamat. Makanya kata para ulama, dikhususkan 3 malaikat ini dalam zikir iftitah ya. Dalam doa iftitah. Dan doa ini sangat bagus ya, kalau mau dihafalkan bagus ini untuk sholat malam. Karena Nabi SAW memang bacanya ketika sholat malam. Juga ada bacaan demikian. Diriwayatkan doa iftitah Nabi SAW. Allahu Akbar sampai 10 kali. Alhamdulillah 10 kali. La ilaha illallah 10 kali. Astagfirullah 10 kali. Allahumma gfirli wahdini warzuqni wa'afini 10 kali. Allahumma inni a'udzubika minad dayyiqi yaumal hisab. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari kesempitan hari kiamat. Diriwayatkan dalam Imam Ahmad, dalam musnadnya ada Sa'i ya, dan sejumlah utama mengatakan lafaznya sahih. Dan yang ke-12 adalah Allahu Akbar dzul malakuti wal jabaruti wal kibriyai wal 'azamah. Allah Maha Besar, dzul malakut yang memiliki kerajaan yang agung, al jabarut yang memiliki kekuasaan, al kibriya memiliki kebesaran, ya, kesombongan. Kibriya ini maknanya kesombongan. Dan kesombongan hanya berhak dimiliki oleh Allah. Wal 'azamah dan juga keagungan. Ya. Sekarang kita berbicara mengenai lafaz ta'awudz. Ta'awudz yang paling populer adalah yang paling pendek, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Jadi kan kita takbir, Allahu Akbar, lalu kita langsung membaca iftitah, dan iftitah ini hukumnya sunnah. Kalau kita tidak membaca tetap sah salat kita. Lalu kita membaca ta'awudz. Ya, ta'awudz, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya, kita bisa baca demikian. Tapi ada lafaz yang lebih lengkap. Misalnya, a'udzubillahi samiil alim minasyaitonir rajim.
Ya, aku berlindung kepada Allah yang Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Ini disebutkan dalam riwayat Imam Ahmad. Ya, ada tambahan apa? As-sama as-sami'il alim. A'udzu billahi as-sami'il alim. Aku berlindung kepada Allah as-sami yang Maha mendengar, al-alim yang Maha mengetahui. Ada juga yang lebih lengkap lagi. Ya, ini sebagaimana tadi iftitah kata para ulama, kalau kita hafal maka kita baik untuk memvariasikannya. Artinya kadang satu sholat kita bisa baca Allah membaik ini, kalau hafal ini wajah tuh baca ini wajah, kalau hafal wajah tuh maka baca wajah tuh. Kalau lagi pendek baca Allahu Akbar kabiro, itu dalam iftitah bisa divariasikan. Begitu pula dalam ta'awudz. Ya, kalau kita ada kelapangan kita baca yang lengkap. A'udzu billahi minasyaitonir rajim min hamzihi wa nafthihi wa nafthihi. Aku berlindung kepada Allah ya dari syaitan, godaan syaitan yang terkutuk. Dari apa? Dari hamzihi, gangguannya, wa nafthihi wa nafthihi, dan juga kesombongan dan juga syair-syairnya. Syair-syair syaitan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim min hamzihi wa nafthihi wa nafthihi. Ya. Jadi perlu kita tahu, itu ada salah seorang imam kami, dia kebingungan, kok ada orang yang baca iftitahnya seperti ini. Dia tanya kepada saya, apakah memang ada, Pak? Saya kira Bapak sudah senior, sudah tahu. Ternyata beliau tidak tahu, ya dia merasa, wah ini aneh. Bahwa ini ada riwayatnya, ya disebutkan sejumlah ulama mengatakannya sahih dalam Musnad Imam Ahmad. A'udzubillahi minasyaitonirrajim min hamzihi wa nafthihi wa nafthihi. Itu bisa kita baca. Bahkan ada yang lain, a'udzubillahi samil alim minasyaitonir rajim min hamzi wa nafthihi wa nafthihi, tadi sama. Yang ini a'udzubillahi samil alim minasyaitonir rajim innahu huwas samiul alim. Ya. Hampir sama dengan yang sebelumnya, hanya saja ada tambahan innahu huwas samiul alim. Ya. Ada juga asta'idzu billahi minasyaitonir rajim. Aku memohon perlindungan kepada Allah dari setan yang terkutuk. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Disebutkan dalam para sejumlah ulama salaf membaca bacaan tersebut. Itu iftitah. Kemudian setelah ta'awudz artinya memohon perlindungan, kita membaca Al-Fatihah. Al-Fatihah kalau seorang belum hafal, misalnya baru masuk Islam, maka kata para ulama, andaikan dia hafal 7 ayat dalam Al-Quran selain Al-Fatihah, maka dia baca. Ya, contohnya, ada waktu itu sempat viral, ada seseorang anak Nasrani, keluarganya Nasrani, tapi dia hafal kulhu falak anas. Karena gaul sama teman-temannya yang ikut TPA. Ya. Jadi dia Nasrani, tapi hafal kulhu falak anas. Gitu kan? Nah misalnya dia hafal kulhu falak anas, dia masuk Islam, dia nggak hafal Al-Fatihah. Maka ketika dia sholat sendiri, dia baca apa? Dia baca yang setara dengan Al-Fatihah, 7 ayat. Kata para ulama. Sambil tentunya dia belajar Al-Fatihah. Kalau juga tidak hafal 7 ayat, apa yang dia baca? Dia membaca takbir, tahlil, wa tahmid. Subhanallah, walhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar. Mengulang saja. Seukuran orang membaca Al-Fatihah. Dengan durasi sepanjang orang membaca Al-Fatihah. Kalau sama sekali orangnya, mohon maaf, mungkin agak sulit ininya, menerimanya ya, maksudnya agak bodoh ya, maka dia cukup berdiam diri sepanjang orang membaca Al-Fatihah. Ya, itu yang disebutkan para ahli ilmu bagi orang yang mu'alaf antara lain. Kemudian seseorang membaca amin, amin artinya Allahumma stajib, ya Allah kabulkanlah. Amin itu kabulkanlah. Artinya kenapa disebut mengabulkan? Karena di sebelumnya ada lafaz doa yang paling penting. Apa doa paling penting, Pak? Doa yang paling penting apa? Kenapa sampai dia akhirnya harus mengucapkan amin? Bahkan dalam saat berjamaah, kita membacanya berjamaah, amin. Apa Ibu? Doa paling penting? Apa Bu? Ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah berikanlah kami hidayah ya
untuk berjalan di atas syiratal mustaqim, di atas agama Islam, ya, di atas Al-Quran, di atas agama Islam. Kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, ini doa terpenting dalam kehidupan kita. Apa dalilnya? Kita diperintahkan membaca setiap hari minimal 17 kali. Ya, itu doa terpenting. Minta hidayah itu doa yang paling penting. Ya, sehingga diwajibkan dalam sholat kita membaca. Itu dalilnya kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Makanya di akhirnya kita mengucapkan amin. Ya, amin. Amin artinya Allahumma istajib. Ya Allah, kabulkanlah. Kabulkanlah. Dan amin hukumnya apa, Bu? Hukumnya sunnah. Kalau lupa maka sah sholat seseorang. Kalau orang dia lagi berjamaah semua baca amin, dia nggak ngeh. Di tengah baru dia ngeh apa yang dia lakukan, dia baca amin. Tapi kalau sudah selesai orang, maka dia nggak usah baca, cukup diam saja. Ya. Berikutnya bacaan dalam ruku. Ya, bacaan surat itu hukumnya apa? Sunnah. Bacaan surat. Tapi kalau terus-menerus dia tinggalkan, maka tentunya itu menyelisihi sunnah. Ya, kalau dia dalam keadaan buru-buru, dikejar pesawat, dikejar kereta, maka dia baca sampai amin, langsung dia turun, maka sah sholatnya. Sekarang kita bicara bacaan dalam ruku. Bacaan dalam ruku antara lain yang paling populer Subhana Rabbiyal Azim. Ya. Juga ada Subhana Rabbiyal Azim wa bihamdih. Segala atau Maha Suci Rabbku yang Maha Agung dan pujian baginya. Jadi wa bihamdihi ini artinya pujian baginya. Subhanallah, Subhana Rabbiyal Azim, Maha Suci Rabbku yang Maha Agung, wa bihamdih dan pujian baginya. Nah ini sangat patut kita hafalkan artinya supaya kita ketika sholat bisa mentadaburinya, bukan sekedar sholat gerakan saja dan mulut yang bergerak, tapi kita menghayatinya. Kita membaca Subhana Rabbiyal Azim wa bihamdi. Segala puji bagi Allah, Rabb yang Maha Agung, ya, Maha Suci Allah yang Rabb yang Maha Agung dan segala pujian baginya. Dan orang dikatakan rukunya tumakninah kalau dia membaca bacaan ini atau dia ruku dalam keadaan tenang selesai membaca bacaan ini. Ya, minimal 1 kali. Jadi disebut tumakninah dalam ruku adalah Allahu Akbar. Subhana Rabbiyal Azim. Sekali minimal. Tapi dalam keadaan ruku. Subhana Rabbiyal Azim baru dia berangkat. Jadi yang disebut tumakninah adalah seseorang membaca zikir terpendek dalam rukunya tersebut dalam keadaan sempurna, bukan dalam keadaan bergerak. Ya. Di antara bacaan lain dalam ruku adalah Subuhun Kudusun Rabbul Malaikatu Waruh. Ini yang baca biasanya setelah kita sholat witir. Ya. Ini pun bisa dibaca ketika ruku, karena dari riwayat dalam hadis Muslim. Riwayat Imam Muslim yang mengatakan demikian. Subuhun Kudusun Rabbul Malaikatu Waruh. Apa artinya? Subuh artinya maha suci. Kudus yang maha kudus. Ya, kudus pun berkaitan dengan kesucian. Rabbul Malaikatu Waruh. Robnya, Tuhannya, malaikat dan juga ruh, yaitu Jibril. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdik. Allahumma gfirli. Kita pun bisa baca ini. Maha suci Engkau ya Allah, subhanakallahumma rabbana wa bihamdik, Allahumma gfirli, ya Allah ampunilah aku. Mau yang lebih lengkap, apalagi kalau kita sehari-hari ada waktu buat membaca dan menghafal, Bu ya, Bapak Ibu. Ketika ada waktu, bisa baca yang lebih lengkap supaya penghayatan sholat kita lebih kuat. Sholat yang khusyuk itu bukan dengan cara dibuat-buat, ya. Sampai ada pelatihannya sholat khusyuk. Salat yang khusyuk itu, ya, antara lain cara terbesar untuk kita bisa memperolehnya dengan kita menghayati bacaan-bacaan yang ada di dalam sholat. Ya, kalau cuma ngebayangin tapi kita bacaannya cuma di lidah saja, tidak kita tahu artinya dan kita tidak hayati, ya apa gunanya? Justru kan diperintahkan itu untuk tadabbur,
ya. Jadi sholat yang khusyuk itu dengan tadabbur. Allahumma laka raka't, ya Allah kepadamu aku ruku. Wa bika amant, kepadamu aku beriman. Walaka aslam, ya kepadamu aku berserah diri. Khasya'alaka sam'i wa basari wa mukhi wa azmi wa azabi wa asabi. Ya kutundukan kepadamu pendengaranku, penglihatanku, pikiranku, tulang-tulangku, dan juga asabi, yaitu tulang urat sarafku. Nah, ini bacaan yang sangat baik. Hadisnya sahih riwayat Imam Muslim. Ada juga yang bacaannya Allahumma laka raka't wa bika amant wa laka aslam wa alaika tawakkal anta rabb. Ya, ini bacaan yang lebih panjang, bisa kita baca juga. Pada sholat malam, Nabi SAW ketika ruku kerap kali membaca ini ketika sholat malam. Subhana dzil jabaruti wal malakuti wal kibriya wal azamah. Ini beliau baca ketika sholat malam. Subhana dzil jabaruti wal malakuti wal kibriya wal azamah. Ya. Nanti ibu-ibu, bapak-bapak yang alhamdulillah diberikan rezeki mudah sholat malam, rajin sholat malam, bisa menghafalkan doa-doa yang khusus antara buat sholat malam. Ya, doa yang memang bukan khusus wajib harus itu, enggak, cuman seringkali Nabi SAW baca ketika sholat malam, bacanya tadi ya, kayak iftitahnya Allahumma robba Jibril wa Mikail wa Israfil, contohnya seperti itu. Begitu pula dalam ruku, ternyata Nabi SAW kerap kali dalam sholat malam membacanya Subhana dzil jabaruti wal malakuti wal kibriyai wal azamah. Maha suci zat yang memiliki al jabarut, ya, kerajaan yang besar, malakut, ya, dan juga kekuasaan, dan kibriya, dan kesombongan, keagungan, ya, kedigdayaan dan keagungan. Subhanaka wa bihamdik la ilaha illa anta. Kita bisa mulai baca ini. Subhanaka wa bihamdik la ilaha illa anta. Ada sekitar 9 doa macam zikir dalam ruku. Dalam i'tidal, jika kita sholat sendirian atau sebagai imam, maka ketika bangkit dari ruku menuju i'tidal membaca yang disebut tasbih. Tasbih artinya memperdengarkan. Samiallahu liman hamidah. Ya. Apa artinya samiallahu liman hamidah, ibu-ibu, bapak-bapak? Kan sudah sholat puluhan tahun nih. Ya. Apa artinya? Udah puluhan tahun sholat masa nggak hafal? Apa coba? Samiallah artinya apa? Maha suci. Maha suci, betul Pak? Bahasa Sami Allah itu sudah bahasanya sudah menjadi kayak bahasa kita. Simak. Simak itu artinya apa? Mendengar. Sami Allah artinya Allah Maha mendengar, liman hamidah, bagi Allah Maha mendengar siapa yang memujinya. Allah Maha mendengar siapa yang memujinya. Nah itu Bu, akhirnya setelah puluhan tahun hafal Bu ya. Puluhan tahun tahu. Sami Allah, Allah Maha mendengar, liman hamidah, bagi siapa yang memujinya. Ya. Jadi ini tasmi, kita menyatakan pujian kepada Allah. Ya. Bahkan dalam hadis Bukhari, karena Nabi SAW idza qala, Nabi SAW ketika kita kemudian setelah tadi mengucapkan Sami Allahu liman hamidah, maka kita kalau makmum, ya, ataupun bagi imam dan munfarid, orang yang sholat sendiri, maka kita membaca Rabbana walakal hamd. Rabbana walakal hamd. Ya. Rabbana walakal hamd artinya apa? Sudah puluhan tahun juga nih Pak. Ya. Nah, ini pentingnya kita membaca makna-makna sholat supaya kita tidak lalai. Mungkin kenapa kita lagi sholat, ibu-ibu mikirin masakan, bapak-bapak mikirin kunci, ya,
Karena kita nggak ngerti bacaannya, padahal bacaan-bacaannya pendek. Kalau ayat-ayat yang panjang wajar lah, kita mungkin nggak tahu ya, nggak berarti bahasa Arab atau apa. Tapi bacaan-bacaan pendek ini kan kita bisa pelajari sedikit-sedikit. Kita sudah sholat puluhan tahun, masa nggak tahu? Ya. Antara lain dalam i'tidal, kita ketika mengucapkan Rabbana walakal hamd, wahai Rabb kami, bagimu segala puji. Kan tadi menyatakan ya, Sami Allahu liman hamidah, Allah Maha mendengar siapa yang memujinya. Maka kemudian kita berikutnya memuji Allah, Rabbana walakal hamd. Rabbana lakal hamd. Rabbana lakal hamd ini ada 4 macam. Yang populer ya. Pertama, Rabbana lakal hamd. Ini disebutkan dalam hadis Bukhari dan Muslim. Ada yang tambahan tambah wa. Rabbana walakal hamd. Ada juga tambahan Allahumma. Allahumma Rabbana lakal hamd. Ada satu lagi, Allahumma Rabbana walakal hamd. Nah, jadi Rabbana lakal hamd ini ada variasinya dan semuanya hadisnya sahih ya. Semua hadisnya sahih riwayat antara lain Imam Bukhari ya. Yang pertama paling simpel Rabbana lakal hamd. Ada pakai wa, Rabbana walakal hamd. Kalau Allahumma artinya Allahumma apa, Bu? Ya Allah. Allahumma Rabbana lakal hamd. Ada juga Allahumma Rabbana walakal hamd. Ya, ini yang paling lengkap. Jadi bisa ya hanya Rabbana laka alhamd. Bisa seperti ini. Ada yang ditambahin wa, bisa juga ditambahin Allahumma. Allahumma. Tambahin Allahumma. Ya. Bisa juga kita membaca Rabbana lakal hamdu bil as-samawati wa bil al-ardi wa bil ama syi'ta min syai'in ba'd. Rabb kami, bagimu segala puji sepenuh langit dan sepenuh bumi, serta sepenuh apa yang ada di antara keduanya, dan sepenuh apa yang kau inginkan dari sesuatu setelahnya. Ini bisa kita baca. Dan ada beberapa doa lain ya. Itu ketika kita ruku ya. Mohon maaf, ketika i'tidal. Ketika i'tidal, berdiri dari ruku. Ketika sujud sekarang kita bicara. Ketika sujud, di antara bacaan yang disebutkan dari Nabi SAW, Subhana rabbiyal a'la. Ini yang paling populer. Dan juga yang paling populer berikutnya ditambah wa bihamdih. Yang artinya pujian untuknya. Maha suci Rabbku yang maha tinggi dan pujian untuknya. Para ulama katakan, kenapa pada sujud kita mengucapkan Allah yang maha tinggi? Para ulama katakan, karena di situ ketika kita sujud, kita ketahui kita dalam posisi paling rendah. Kita menghambakan, kita menempatkan bagian paling terhormat dalam tubuh kita, yaitu kepala kita, dalam posisi paling rendah, sejajar dengan kaki orang, ya, sejajar dengan tanah. Ya, kita dalam posisi paling rendah, ya, alal aks atau sebaliknya kita memuji yang maha tinggi. Jadi di situ terdapat kontras yang sangat tinggi. Makanya di situ kontras yang sangat kontras. Maka di situ diperintahkan memuji Allah yang maha tinggi saat kita merendahkan diri kita, menunjukkan penghambaan yang sempurna. Subhana rabbil a'la wa bihamdi. Kita juga bisa membaca tadi, Bu, sama seperti ruku. Subuhun kudusun rabbul malaikatu waruh. Nah, ini makanya bisa dihafal nih untuk variasi mudah. Karena ini bisa dipakai di ruku, bisa juga dipakai tadi di ketika sujud ya. Subuhun kudusun rabbul malaikatu waruh. Subuh yang maha suci. Ya. Ini bukan subuh bahasa kita subuh ya. Subuh ada baknya, ada tasdid. Subuh. Kudus ada tasdidnya. Subuhun kudusun rabbul malaikatu warruh. Rabbnya, Tuhannya malaikat dan ruh. Ya. Bisa juga baca ini sama tadi ketika ruku juga. Ya, subhanakallahumma rabbana wa bihamdik Allahumma gfirli. Maha suci Engkau, ya Allah, Rabb kami,
dan segala puji bagi Engkau. Maaf ampunilah aku. Ini bisa kita baca. Bisa juga baca ini. Allahumma laka sajad, ya Allah kepadamu lah aku bersujud. Wa bika abad, dan kepada Allah Engkau lah aku beriman. Walaka aslam, kepada Engkau lah aku berserah diri. Ya, sajadi wajhi lilladzi khalaqah. Bersujud wajahku kepada yang telah menciptakannya. Wa sawwarah, dan juga bersujud wajahku kepada yang telah membuat rupa dari wajahku, ya. Wa syaqqa sam'ah wa basarah, yang juga telah memisahkan antara pendengaran dan penglihatan, ya, menjadikan telinga kita mendengar dan juga mata kita melihat, ya. Ketika kalau kita penciptaan manusia, bagaimana tidak tertukar kedua fungsi tersebut, maka kita memuji Allah. Tabarakallahu ahsanul khaliqin, Maha suci Allah pencipta yang paling baik. Nah ini kalau kita tadabburi, berhubungan antara lain ketika kita sujud, kita merendahkan wajah kita yang telah Allah buat rupanya, yang Allah ciptakan pendengaran dan penglihatan yang tidak tertukar fungsinya, ya. Maka kita memuji Allah, ahsanul khaliqin, pencipta yang paling sempurna, paling baik. Dan juga ada beberapa bacaan lain, ya. Ini banyak, ya. Yang ini tadi kita baca subhanadzil jabaruti wal malakuti wal kibriya wal azamah. Yang paling pendek antara lain, yang pendek juga variasinya subhanaka wa bihamdik la ilaha illa ant. Doa-doa yang dianjurkan dalam sujud. Dalam sujud, ibu-ibu, bapak-ibu sekalian, kita ketahui aqrabu ma yakunu bainal abdu wa rabbi, momen terdekat antara seorang hamba dengan Tuhannya, wa huwa sajid, ketika dia sujud. Fa'aksiru fihi doa. Maka Nabi SAW mengatakan, maka perbanyaklah doa di dalamnya. Nah kalau kita membaca doa ketika sujud, kita mau baca tambahan dari doa tadi, apa saja? Ini antara lain pernah dibaca Nabi SAW lagi sujud. Antara lain doa ini. Allahumma gfirli dhanbi kullah. Ya Allah, ampunilah dosaku semuanya. Ya. Diqaha wa jillah, yang kecil ataupun yang besar. Awwalaha wa akhiraha, dosa yang awal maupun yang akhir. Wa alaniyataha wa sirrah, yang terang-terangan atau yang sembunyi-sembunyi. Wah, ini doa yang sangat bagus sebenarnya. Ya Allah, ampunilah aku dosaku semuanya, yang kecil ataupun yang besar, yang awal ataupun yang akhir, dari pertama kita balik sampai yang mungkin baru kita lakukan. Yang alaniyah, yang terang-terangan orang tahu bahwa kita melakukan kesalahan itu, dosa itu. Au sirrah, ataupun yang orang lain tidak tahu, yang sembunyi-sembunyi. Maka ini doa, hadisnya sahih riwayat Imam Muslim, kita bisa baca ketika kita sujud. Allahumma dzambi kullah, ya, diqaha wa jillah, awwalaha wa akhirah, wa alaniyataha wa sirrah. Ya, ini bisa kita baca. Juga kita bisa membaca Allahumma gfirli ma asrartu wa ma a'lan. Ya Allah, ampunilah dosaku yang tersembunyi dan yang terang-terangan. Nah, ini banyaknya doanya ini. Kalau tadi Allahumma, ini Rabbi. Rabbi gfirli ma asrartu wa ma a'lan. Berhubungan dengan doa yang kita rahasiakan dan yang terlihat oleh orang. Ya. Bisa juga membaca Allahumma ij'al fi qalbi nura wa fi sam'i nura. Ya Allah, jadikanlah di qalbi, di kolbuku cahaya, di pendengaranku cahaya, wa fi basari, di penglihatanku cahaya, wa an yamini nura, di kananku, wa an shimali nura, di kiriku, wa amami nura, di depanku, wa khalfi nura, depan dan belakangku cahaya, wa fawqi nura, di atasku cahaya, ya, juga wa tahti nura, di bawahku cahaya, waj'ali nura, dan jadikanlah cahaya untukku. Ya, ini bisa kita baca. Ya. Kemudian duduk di antara dua sujud. Di antara duduk di antara sujud, bacaan yang paling pendek, Rabbighfirli, Rabbighfirli. Jadi kalau Bapak Ibu buru-buru ketika duduk di antara sujud, habis sujud, ya. Habis sujud, maka dia membaca
Rabbighfirli, Rabbighfirli. Ini sudah sah. Rabbighfirli, Rabbighfirli. Langsung sujud lagi. Asal bacanya dalam keadaan tumakninah, tenang. Rabbighfirli, Rabbighfirli. Ya. Bacanya tumakninah, Rabbighfirli, Rabbighfirli. Bukan dalam bergerak. Allahu Akbar. Rabbighfirli, Rabbighfirli. Bukan begitu. Ya. Tapi dalam keadaan tenang. Rabbighfirli, Rabbighfirli. Baru dia sujud lagi. Ya. Seperti itu. Jadi kalau buru-buru, ada orang kadang dia maksain baca yang panjang tapi nggak tumaninah. Jadi kalau buru-buru ternyata ada bacaan-bacaan yang pendek, kalau kita baca tetap sah sholat kita. Tapi kalau kita maksain bacaan panjang bisa nggak sah karena kita bacaannya belum selesai. Ya, antarin baca ketika duduk di antara sujud apa Bu? Rabbighfirli, Rabbighfirli. Ya artinya apa? Ampunilah aku, ya Allah ampunilah aku, ya ampunilah aku. Rabbku ampunilah aku, ampunilah aku. Ini hadisnya sahih menurut Syekh Al-Albani, disebutkan dalam Sunan Ibnu Majah dan juga Sunan Abu Dawud. Ya. Hadisnya sahih. Jadi kita bisa baca itu saja. Juga kita bisa membaca Rabbighfirli warhamni wajburni warzuqni warfa'ni. Yang pendek seperti ini. Rabbighfirli, ya Allah ampunilah aku, warhamni, irhamni artinya kasihanilah aku atau rahmatilah aku, wajburni. Ya, cukupkanlah aku. Wajburni ini artinya cukupkanlah aku. Warzuqni, berilah aku rizki, warfa'ni, dan tinggikanlah derajatku. Ya. Allahumma gfirli warhamni wajburni wahdini warzuqni. Ya, ini hampir sama. Ya. Kemudian adapun bacaan tasyahud maka ada berbagai variasi ya dari sahabat. Antara dalam riwayat Imam Bukhari disebutkan at-tahiyatu lillahi salawatu wat thayyibat, assalamu alayka ayyuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh, assalamu alayna wa ala ibadiyas salih wa ala ibadillahi salihin, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Nah kalau ini asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Ada yang cuman asyhadu anna muhammadan rasuluh. Ya, ada yang juga pakai abduhu. Ini semuanya ini sahih, dua-duanya sahih. Ada juga yang ya dia membacanya disebutkan dalam hadis Bukhari juga ya bahwa membacanya at-tahiyatu lillahi wassalawatu wat thayyibat, assalamu alayka ayyuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh, assalamu alayna wa ala ibadiyallahi wa ala ibadillahi salihin. Jadi yang barusan. Yang kedua adalah at-tahiyatul mubarakatuh wassalatu wat thayyibatu lillah, assalamu alayka ayyuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh, assalamu alayna wa ala ibadillahi salihin, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan rasulullah. Nah kalau ini nggak pakai abduhu, nggak pakai abduhu, artinya nggak pakai abduhu pun bisa. Ini hadisnya sahih ya, riwayat Imam Muslim. Ya, ada yang berbeda sedikit ya, antara lain dalam riwayat ya Imam Muslim tahiyatul ya ini, terutama ini dalam riwayat yang lain, dalam riwayat yang lain. Nah ini hampir sama ya, beda dikit aja. Az-zakiyat, at-tahiyatu lillahi, az-zakiyatu lillahi, at-thayyibatu wassalawatu lillah. Ini pun hadisnya sejumlah ulama mengatakan sahih. Artinya dalam tahiyat ini ada beberapa macam tasyahud ya, ada beberapa macam variasi. Sedikit lagi kita akan lengkapi mengenai lafaz sholawat. Setelah itu kan kalau tahiyat akhir dalam mazhab Imam Syafi'i dan Imam Ahmad diwajibkan membaca sholawat. Sholawat yang paling panjang yang lengkap adalah Allahumma sholli ala Muhammad. Ya, ini antara lain ada beberapa variasi sholawat ini. Ya. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Ya Allah, sholli ala Muhammad. Salawat, limpahkanlah salawat kepada Muhammad wa ala ali Muhammad. Ali itu artinya keluarga, dan kepada keluarga Muhammad. Kama shallaita ala Ibrahim, sebagaimana engkau mencurahkan salawat kepada Ibrahim, wa ala ali Ibrahim, kepada keluarga Ibrahim, innaka Hamidum Majid, sesungguhnya engkau Maha terpuji,
maha mulia. Wa barik ala Muhammad, dan berilah keberkahan pada Muhammad, wa ala ali Muhammad, sebagaimana kau beri keberkahan kepada keluarga Muhammad dan juga kepada Ibrahim dan keluarga Nabi Ibrahim. Innaka Hamidum Majid, sesungguhnya kau maha terpuji dan maha mulia. Ini yang lengkap adalah ini, ya. Nah, dalam lafaz ini kita tidak dapati kata sayyidina. Sayyidina di luar sholat boleh kita ucapkan. Sayyidina artinya junjungan, pimpinan. Tapi kalau dalam sholat, karena hadis-hadis yang menyebutkan mengenai doa sholawat ini tidak disebutkan menggunakan sayyidina, ya lebih baik kita hindari. Ya, kita hindari. Karena kenapa? Karena dalam hadisnya tidak disebutkan menggunakan sayyidina, itu tambahan. Sebagian ulama ada yang mengatakan, oh ini untuk adab. Ya, tapi masalahnya ini termasuk doa yang ta'abbudiyah, doa yang kita gunakan untuk ibadah. Maka yang terbaik tentunya yang datang persis dari Nabi SAW. Ini yang diajarkan Nabi SAW. Sehingga dalam sholat kita tidak perlu menambahkan sayyidina. Karena di hadisnya tidak ada sayyidina. Kita lihat hadis kedua, juga nggak ada. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali baiti wa ala azwajihi wa dzurriyyatihi. Ini antara lain, bisa seperti itu. Allahumma sholli ala Muhammad abduka wa rasulik. Di antara lafaz yang paling ringkas ketika tasyahud adalah ya Allahumma sholli ala nabiyina Muhammad. Nah, tidak disebutkan di sini, tapi saya pernah baca dalam beberapa kitab. Allahumma sholli ala nabiyina Muhammad. Ya Allah, sampaikanlah salam, curahkanlah salam selawat kepada Nabi kita Muhammad SAW. Allahumma sholli ala Muhammadin. Ala Nabi Muhammad. Dan sedikit lagi ada doa yang dibaca setelah tasyahud dan sebelum salam. Ini termasuk doa yang mustajab, waktu yang mustajab. Allahumma inni a'udzubika min adzabi jahannam wa min adzabil qabr wa min fitnatil mahya wa mamat wa min syarri fitnatil masiihid dajjal. Ini Imam Ahmad dengar anaknya sholat sunat gak baca ini, disuruh pulang. Kenapa? Karena hadis ini penting. Ini doa minta perlindungan dari fitnah kehidupan, fitnah kematian. Fitnah ini ujian. Ujian-ujian kehidupan dan ujian kematian. Ujian kematian itu maksudnya fitnah kubur. Ditanya waktu di kubur. Bisa jawab. Dan juga dari apa? Fitnah Dajjal. Ini antara yang paling penting doanya. Juga yang pendek dan penting adalah Allahumma hasibni hisaban yasiro. Apa gunanya? Kata Nabi SAW, seseorang akan ketika dihisab sama Allah cuma dilihatkan saja, kemudian Allah ampuni kesalahannya ketika dihisab. Ya, juga bisa Allahumma inni dhalamtu nafsi dzulman katsira wa la yaghfiru dzunuba illa anta faghfirli fa innahu maghfiratan bi indik warhamni innaka antal ghafurur rahim. Ini bisa kita baca. Ya, ini antara doa-doa yang bisa kita baca. Ya, kalau perlu nanti akan saya kirimkan filenya, kalau mau di print. Persilahkan. Baik, demikian mungkin yang bisa saya sampaikan. Apabila diskusi atau pertanyaan, kami persilahkan. Ya, silakan Bu. Ya. Apa? Salat mutlak. Ya, baik. Ya, baik. Yang pertama, ketika sujud, apakah kita bisa membaca doa pakai bahasa Indonesia? Yang pertama begini. Yang pertama, yang utama dan lebih baik adalah kita baca doa yang ada dalam Al-Quran dan juga Sunnah dalam buku-buku itu. Kita sesuaikan hajat kita. Misalnya kita ingin kesehatan, baca doa yang berhubungan dengan mohon diberikan kesehatan, ya, diberikan afiah, perlindungan. Ya. Juga mungkin ada yang kita ingin diberikan keturunan yang soleh, cari ayat-ayat yang berhubungan dengan doa itu, seperti doa Nabi Zakaria, Rabbi habli minas sholihin. Pendek, Rabbi habli, ya Allah karuniakanlah aku minas sholihin, keturunan yang soleh. Ya, itu yang terbaik. Karena doa para nabi itu disebutnya jami' madi'. Dia jami', dia mengumpulkan berbagai kebaikan dan juga dia ringkas, gitu kan. Jadi memang pas doanya. Sedangkan salah satu adab doa, kita tidak boleh berlebihan, tidak boleh takalluf.
Dan yang terbaik adalah yang diucapkan para nabi. Yang kedua apa? Dari hadis Nabi SAW. Doa-doa Nabi SAW dalam hadisnya. Beliau bagaimana doa yang barusan. Allahumma gfirli dzanbi kulli. Ya Allah, bila dosaku semuanya. Ya. Diqaha wa jillah. Yang kecil ataupun yang besar. Akhirah wa awalah. Syirraha wa aladiyah. Itu kita baca. Nah, kalau memang kemudian kita tidak hafal, terus kita butuh, apakah boleh pakai bahasa sendiri? Ulama berbeda pendapat. Sebagian ulama, antara ini saya kutip fatwanya dari ulama besar di kerajaan Saudi Arabia, namanya Syekh Sa'ad Asyistri, ya, ulama besar. Beliau katakan boleh. Kenapa boleh? Karena dalam satu hadis Nabi SAW pernah mengatakan sebelum salam adalah seseorang, Nabi SAW pernah mengatakan, dan hendaklah seseorang ya membaca doa akan sesuatu yang dia inginkan, yang dia sukai. Artinya itu bisa jadi dari keinginan dia sendiri. Dan masalah bahasa, tentunya Allah Maha memahami bahasa, semua bahasa. Orang Arab juga tidak semuanya bisa bahasa fusha, bahasa yang resmi. Sebagian mereka hanya baca, bicara itu pakai bahasa yang amiyah, bahasa pasar. Ya. Sehingga sebagian ulama mengatakan boleh, tapi jangan dijaharkan. Ya, cukup digerakkan bibir. Ya, cukup digerakkan bibirnya dia. Yang berikutnya mengenai sholat mutlak. Apakah ada sholat mutlak? Sholat mutlak itu sholat sunnah mutlak. Jadi sholat sunnah ini nanti kita ada pembahasannya. Ada sholat sunnah namanya muqayyad. Muqayyad itu terikat. Terikat ini maksudnya apa? Terikat dengan waktu atau tempat. Misalnya, sholat tahiyatul masjid bisa dilakukan di mana? Terikat dengan masjid, nggak bisa di lapangan id, karena bukan masjid, ya. Jadi terikat. Ataupun terikat dengan waktu. Sholat duha di waktu apa? Dengan duha, nggak mungkin di waktu malam. Ya, begitupun sholat malam, itu terikat. Ada mutlak. Mutlak ini bebas dilakukan kapan saja. Misalnya ibu lagi kumpul di sini, waktu jam 1 siang, ibu sudah sholat zuhur, udah ba'diyah zuhur, ibu nunggu ibu-ibu yang lain mau ada pertemuan misalnya, muslimah masjid. Aduh lama banget nih, saya mau ngapain sih, sudah ngaji juga. Nah ibu terus mau sholat, saya mau sholat aja. Apakah boleh? Boleh, selama bukan di waktu larangan. Itu namanya sholat sunnah mutlak. Sholat sunnah mutlak ini yang bisa dilakukan, sholat sunnah yang bisa dilakukan kapan saja selain waktu yang dilarang. Kalau waktu dilarang nggak boleh. Matahari ketika terbit, barusan waktu syuruk. Matahari persis di atas kepala kita. Ya, dan kemudian matahari saat tenggelam, 3 waktu. Plus 2 waktu. Ba'da sholat subuh dan ba'da sholat asar. Maka sholat sunnah mutlak tidak boleh dilakukan di waktu tersebut. Ya, seperti itu Bu ya. Nanti insya Allah akan lebih dalam lagi kita bahas tentang sholat sunnah. Silakan Bu. Ya. Iya. 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 Hanifah muslimah itu. Yang mana? Ibu yang mana? Yang gimana Bu bacanya? Oh, digabungkan seperti itu. Iya. Ibu-ibu banyak yang membaca itu. Depannya itu. Depannya tadi Allahu Akbar kabiro, tapi belakangnya Allahu alam. Bagusnya ibu-ibu kalau punya buku panduannya, punya buku doanya, nanti diperlihatkan. Kita lihat hadisnya apakah memang ada riwayat demikian. Ya. Bagusnya begitu. Ya. Ya. Kullah, ya, diqoha wa jullah. Ya. Iya. Mohon maaf kurang jelas Bu. Allahumma gfirli dzanbi kullah diqahu wa jillah awalahu wa akhirah. Iya hu betul hu Bu.
Saya baca itu kalau dimatikan. Kalau orang Arab, sebenarnya kalau yang bacanya lengkap tuh biasanya orang kita. Kalau orang Arab, kalau bacanya begitu. Subhanallah wa subhanakallahumma bihamdih. Biasanya bukan kalau orang Indonesia bacanya wa bihamdihi. Kalau orang Arab biasanya kalau di akhir kalau yang fasih dimatikan. Jadi kalau orang Arab kalau baca yang fasih itu dimatikan di akhirnya wa bihamdih. Termasuk tadi ya ketika kami baca ya Allah apa namanya dzanbi kullah ya diqaha wa jullah itu saya matiin sebenarnya aslinya diqahu wa jullahu wa awalahu wa akhirahu ya kemudian wa alaniyatahu wa sirrahu ya seperti itu. Oh ribut. Makanya itu pentingnya kita belajar bahasa Arab ya. Ya. Iya, itu dua-duanya bisa. Itu berkaitan dengan i'rab, berkaitan lagi dengan bahasa Arab. Mil'u itu artinya dia pakai dhammah, dia dalam keadaan marfu. Ya, adapun kalau dia dalam keadaan mil'a, dia dalam keadaan mansub. Ya, cuman kalau saya jelaskan nanti terlalu ini ya. Ya. Tapi itu dalam susunan bahasa Arab. Ya. Jadi yang tadi Ibu tanyakan itu semuanya berhubungan dengan susunan bahasa Arab, dengan kaidah bahasa Arab. Jadi insya Allah nggak masalah. Iya. Udah tenang Bu sekarang, udah. Masih mau ada yang ribut silakan. Ya, jadi yang tadi itu karena dimatikan. Orang Arab itu kalau baca dan kami diajarkan sama syekh-syekh kami kalau membaca kalau yang fasih itu memang kalau di akhir dimatikan. Ya. Cuman ya kalau apa ya kalau masyarakat kita karena ya banyak langsung dari ini dibaca secara lengkap. Tapi nggak masalah dua-duanya. Ya, silakan mungkin bapak-bapak ada yang mau didiskusikan, ditanyakan. Ya, ibu-ibu ada yang ditanyakan lagi? Baik, bila tidak demikian mungkin yang bisa kami sampaikan. Semoga memberikan manfaat ya dan juga semoga Allah memudahkan semua urusan kita dan menerima amal ibadah kita dalam majelis ini. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Allahumma inna nas'aluka huda wa tuqa wal afa wal ghina. Subhanakallahu wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.